anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjut belajar bersama Bu Pores. Nah, muatan yang akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2. Nah, materi yang pertama yaitu menemukan isi dongeng. Nah, untuk menemukan isi dongeng, Bu Guru ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama itu memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng. Jadi, sebelum anak-anak menemukan isi dongeng, anak-anak harus membaca teks terlebih dahulu ya. Kalau anak-anak tidak membaca teks, otomatis anak-anak tidak bisa mengetahui isi dari dongeng tersebut. Terus, yang kedua, memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Untuk lebih memahami isi dongeng, anak-anak bisa membuat pertanyaan ya, membuat beberapa pertanyaan agar anak-anak bisa dengan mudah memahami isi dongeng. Terus, yang ketiga, nah, informasi dari dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran dan ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Jadi, selain dengan pertanyaan, anak-anak juga bisa membuat peta pikiran agar lebih mudah lagi anak-anak menemukan atau memahami isi dongeng. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini Bu Guru ada contoh dongeng kisah kucing kecil ya. Nah, dongeng ini salah satu contoh dongeng fabel ya. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Kisah kucing kecil. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. "Hai kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa," kata si kuda meremehkan. Kucing itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. "Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata si kucing tua. "Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu." Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilat kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Sekian anak-anak, itulah dongeng tentang kisah kucing kecil. Nah, selanjutnya
Dari dongeng ini kita membuat peta pikiran. Nah, langkah-langkah membuat peta pikiran yang pertama itu anak-anak menulis judul dari dongeng tersebut ya. Nah, judul dongeng tadi tentang kisah kucing kecil. Setelah anak-anak menulis judul, langkah berikutnya membuat kotak-kotak seperti ini ya. Misalnya anak-anak mau membuat berapa pertanyaan. Misalnya di sini Bu Guru mau buat 4 pertanyaan ya. Jadi kotak-kotak yang dibutuhkan berarti ada 4 ya. Di sini udah 1, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Nah, setelah anak-anak membuat kotak seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menulis pertanyaan ya. Menulis pertanyaan. Misalnya di sini, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, nanti jawabannya bisa ditulis di bawah ya, di bawah pertanyaan. Nah, tokoh yang ada dalam dongeng tersebut ada kucing kecil, kuda, sapi, kucing tua, dan pemilik ladang. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dikatakan kucing itu? Atau apa yang dikatakan kucing tua? Nah, jawabannya yaitu walaupun kucing kecil tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan susu dan keju, namun kucing kecil mempunyai kemampuan untuk membawa kebahagiaan bagi tuannya ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, jawabannya kucing kecil menghampiri dan menjilat kaki tuannya dan melompat ke pelukan tuannya. Terus pertanyaan yang terakhir, mengapa kucing kecil bersedih? Nah, untuk diingat ya anak-anak, kalau ada kata tanya mengapa, berarti kita menjawab pertanyaan tersebut dimulai dengan kata karena ya. Kalau misalnya pertanyaannya mengapa, berarti kita harus menjawab pertanyaan tersebut dimulai dengan kata karena ya. Nah, di sini ada jawabannya yaitu karena kucing kecil merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. Oke anak-anak, bagaimana? Semoga Bu Guru harap anak-anak bisa belajar membuat peta pikirannya di rumah ya. Nah, selanjutnya dongeng tentang hewan atau fabel ya. Nah, untuk tema sebelumnya, tema 2/1, anak-anak sudah belajar tentang dongeng tapi dalam bentuk parabel ya. Nah, sekarang untuk tema hari ini kita akan belajar dongeng tentang hewan atau sering disebut dengan fabel ya. Apa sih itu fabel? Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan ya. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Nah, fabel juga berisi pesan atau amanat ya. Nah, di sini Bu Guru mengambil contoh fabel yaitu kisah kucing kecil ya. Dongengnya sebelumnya yang kita baca tadi ya. Nah, di sini Bu Guru ambil contoh kisah kucing kecil. Nah, dari dongeng kisah kucing kecil kita mendapatkan pesan atau amanat ya, pesan atau amanat dari dongeng tersebut. Nah, yang pertama itu kita tidak boleh mengolok orang lain ya, seperti si sapi dan si kuda ya. Terus saling menghormati dan menghargai antara sesama walaupun berbeda kemampuan ya. Terus yang terakhir selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, itulah pesan dari kisah kucing kecil ya. Selanjutnya menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Untuk menyampaikan pesan dari fabel, kita harus menguasai dongeng tersebut atau memahami apa isi dongeng tersebut. Nah, di dalam dongeng fabel
ada unsur-unsur dongeng ya. Ada unsur-unsur dongeng. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama itu ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama pada sebuah cerita. Terus yang kedua ada alur. Alur adalah rangkai peristiwa dalam dongeng ya. Terus ada tokoh. Nah, para pelaku yang ada di dalam dongeng, misalnya tadi ada si kuda, si sapi, kucing kecil, kucing tua, dan pemilik ladang ya. Terus sifat tokoh atau watak, artinya sifat tokoh dalam dongeng. Misalnya ada sifatnya baik atau ada sifatnya menjelekan orang lain, egois ya. Itulah contoh sifat-sifat tokoh ya. Biasanya latar atau tempat, waktu atau suasana dalam dongeng. Misalnya kita ambil contoh dari kisah kucing kecil. Nah, latarnya di mana? Latar atau tempatnya di ladang ya. Misalnya seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir, pesan ya. Pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi pada saat kita membaca dongeng, nah di situ kita melihat apa pesan dongeng itu kepada kita. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru harap anak-anak bisa belajar di rumah, dan kalaupun anak-anak belum paham atau belum mengerti, anak-anak bisa melihat atau membuka lagi video yang Bu Guru kirim ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.